Kalau memang kita nggak mau diusik pada saat kita sedang senang, begitu juga dengan anak. Anak kita nih belanja diantar sama suami. Kayaknya mungkin kelamaan dia nunggunya, karena kitanya di endok neng kene, bari endok neng kanaka, kaca 100 rupiah, masih di sana. Ngantrinya lama, belum beli apa, mau neng kene, neng kana baik. Lama kan lama, si suami nunggu tuh lama. Dah, genteyang, kita bawa belanjaan, tiba-tiba disantrap sama suami. Suwe pisan, perlu beli sih kita anak acara. Gitu. Perasaan kita gimana ibu? Sedih kan? Takon mbok takon gitu loh, tanya gitu loh, aku tuh ngapain aja, aku tuh gak lagi ngosip, aku tuh lagi nyari kebutuhan. Sama dengan anak datang tiba-tiba, udah di sekolahnya mungkin dia lagi malu, lagi gak nyaman, tiba-tiba dia buang tas, brok, nyopot sepatunya ditendang kayak, terus kitanya udah marah-marah duluan. Apa yang terjadi? Kamu tuh ya pulang-pulang anu. Nah, makanya kalau memang kita pengen menegur anak, seperti kita pengen ditegur, pasti pengen ditanyai kenapa dulu, pasti ditanyain apa alasannya. Nah, makanya saya bilang mendidik adalah seperti sedang bercermin. Baik, kita pahami dunia anak-anak. Lakukan psikotes. Wah, ibu mah lagi promosi. Enggak sih sebenarnya, bukan masalah promosi. Psikotes ini saran saya memang dilakukan oleh psikolog ya. Dan psikotes ini memang disarankan. Kalau saya sih menyarankan. Menyarankan untuk apa? Mengetahui potensi kemampuan anak. Ini arah bakat minatnya di mana? Bukan bakat minatnya ya, tapi arahnya. Karena kalau bakat minat itu atau kepribadian seseorang itu bisa dilihat dari usia 17-18. Sebelumnya itu masih arah. Karena anak mah molah maleh ya. Dulu saya SD pengen jadi pramugari, ntar SMP pengen jadi poluan, ntar SMA pengen jadi segala-gala, akhirnya jadi psikolog. Dan itu psikolog tuh karena bapak saya sih. Karena sebenarnya saya nggak pengen jadi psikolog, tapi bapak yang minta saya psikolog dan alhamdulillah. Sekarang saya malah bersyukur banget gitu ya. Jadi disarankan untuk anak-anak itu anak kelas 1, kelas 2 itu ini arahnya kemana? Ada orang tua murid yang gini, Bu, bocahku bakal belajar, Bu. Tanganku beli gelem meneng, Bu. Anak yang dicekel di apa sih namanya di kotak-kotak lah, jalan ke sana. Ini gerak tubuh nih apa sih namanya? Berombak melulu gitu ya. Ternyata ketika dites ketangguhan bahwa IQ performnya itu lebih tinggi dari IQ verbalnya. Jadi dia arah belajarnya adalah di lapangan, di kinestetik. Jadi kemungkinan dia akan belajar itu ya dengan dengerin musik, ininya di kotak-kotak gini, tapi dia paham gitu loh. Dengan anak yang, Bu, anak kitaku ya Bu, ngomong baik, bantah baik, tapi weruh mengkonon mengkenen, tapi suruh melakukannya nggak mau. Kenapa? Karena ternyata IQ verbalnya lebih tinggi daripada performnya. Jadi anak-anak IQ verbalnya tinggi seperti anak saya yang bungsu, dia di atas rata-rata. Jadi konsepnya mah bagus. Wah, anak tuh begini, suruh ngelakuin. Ya kamu aja yang lakuin, saya mah mengkonsep. Jadi ada anak sing, iya ngomongnya mah pinter, ngelakuin mah beli. Nah, untuk kita tahu kita harus, bukan harus ya, disarankan untuk psikotes. Gitu. Oke, kemudian juga apakah anak ini sudah berkembang sesuai dengan usianya atau belum? Itu bisa diketahui dari psikotes, ya. Oke, berikutnya cara memahaminya gimana? Kecilkan suara kita, kasih pelukan pada anak. Ibu, hari ini udah meluk anak berapa kali pagi ini? Belum ya? Berarti pulang nih harus dipeluk nih anaknya, ya. Karena apa? Ada penelitian gini, Ibu. Pada saat oh gitu ya, seperti ini. Oh iya, baik. Oh iya ya, saya asik banget cerita, tidak memperhatikan ini ya. Baik. Jadi gini, ada penelitian seorang ahli neurolog itu ahli otak. Dia lagi nyusuin anaknya. Ini ceritanya Aisyah Dahlan. Ya.
Dia nyusuin anaknya, kemudian si gelombang otak ini direkam si anaknya nih. Dia pengen tahu anaknya ngerasain apa ketika dia menyusui. Pada saat menyusu, kan seneng tuh karena dia dapat air susu ya. Itu gelombang otaknya tuh berirama. Tapi pada saat si anak ini nyenggol itu mesinnya, si ibu ini kaget. Ibunya gini, "Hah!" gitu ya. Anaknya kaget dan gelombang otaknya itu jadi putus. Artinya apa? Bentakan kita pada anak itu membuat saraf-sarafnya itu terputus. Baranganu sedina bentake 10 kali. Ya. Dari bangun tidur, tangia, beli tangi-tangi, 1. Gagian mangan sing 2. Gagian 3, 10 kali berarti 10 sambungan otaknya putus. Dan nyambunginya lama. Baranganu setiap hari seumur anak itu. Pantesan kalau anak kita jadi agresif, kalau anak kita jadi nggak nurut sama kita, sebenarnya ada yang perlu kita perbaiki dari pengasuhan kita. Jadi mulai sekarang, daripada ngebentak anak, dapat apa sih kita ngebentak anak? Jadi nurut Bu, iya sekarang, ntar tunggu bakal SMA atau SMP, kalau nggak bangkang nanti ke kitanya, ya. Kita nggak dapat apa-apa dengan ngebentak itu, kitanya capek, ya, karena kita mengeluarkan energi negatif gitu ya, dan anak kita juga jadinya sebel sama kita, sok. Kita dibentak suami seneng nggak? Atau kita dibentak istri seneng nggak? Nggak seneng ya Pak ya? Masa kita dibentak wadon gitu ya Pak? Nah, sama dengan anak kita pun juga nggak seneng kalau dibentak. Jadi pelankan suara, kasih pelukan. Memeluk itu ya, karena kan kita yang melahirkan, kita yang menyusui, ketika kita peluk, energi kita itu nyambung ke dia. Ya, nyambung ke dia. Jadi anak yang sering dipeluk dan tidak sering dibentak, ya, kemungkinan besar adalah anak jadi nurut. Anak jadi nurut ke kita. Bu, kalau misalnya saya ngebentak, terus sayanya peluk. Nanti ngebentak lagi, saya peluk lagi. Anak jadi bingung, ini mama nih sebenarnya sayang apa sewot neng kita. Tuh. Ya. Jadi ya wis lah, kita kan mau ngebentak, ya wis kita peluk. Oh, kok ngebentak maning, kok peluk maning? Ya anak bingung nantinya. Yuk kita sekarang coba untuk kecilkan suara, kasih pelukan. Bu, dunia anak itu bermain. Ya. Anak itu bermain, pengennya tuh main. Belajar, mama. Belajar itu membuat mereka merasanya pusing. Jadi, kalau kita pengen mempelajari anak ya harus dengan bermain. Bermain dan belajar, ya. Bermain dan belajar. Itu baru bisa anak tuh betah. Terus, Bu, kenapa ya anak saya nggak fokus-fokus? Nah, rumus dari fokusnya anak umur +1. Jadi kalau anak ibu usia 5 tahun, berarti dia cuma 6 menit aja dia bisa fokus. Habis itu bubar lagi, ntar fokus lagi, ntar bubar lagi. Makanya kenapa untuk anak-anak prasekolah kayak PAUD, TK tidak disarankan secara psikologis untuk duduk diem nulis. Karena apa? Konsentrasinya itu +1 sama usianya. Dia 4 tahun di PAUD misalnya ya. Terus kemudian +1, 5, berarti 5 menit doang. Nah, saya sudah 40-an gitu ya. 45 +1, berarti 46 menit saya bisa fokus. Dan nyatanya memang begitu. Jadi jangan sampai anak lari-larian, dodok beli. Ya anak udah yang ciut nyalinya iya duduk, tapi nanti begitu ada kesempatan belesat lagi. Karena memang fokusnya seperti itu. Umur +1 ya. Dunia anak adalah bermain. Jadi kemarin ada yang menanyakan gini, Bu, kita ku pegel ya, bocahku pengennya dolanan baik, itu tembok udah jadi gambaran gitu ya, udah kemana-mana, udah ini. Saya bilang gini, Ibu, kalau saya main di sebuah rumah, saya tahu ada anak balita di situ, kemudian rumahnya bersih, rapi banget, saya malah bertanya-tanya, aja ibunya galak pisan gitu. Ya. Lagi arep nyoret aja.
lagi ini aja. Ya wis beli film gambar. Gambar mana yang ini di buku gambar. Kita ingat gak? Anak itu kan pengennya dipuji ya. Kalau dia dapat apa-apa dari sekolah, dia larinya ke tetangga apa ke kita? Ke tetangga? Oh ke kita ya. Saya pikir ke tetangga. Ke kita gitu ya. Karena apa? Anak tuh pasti pengen banget ngebahagiakan orang tua, bikin bangga orang tua tuh pasti. Kadang kitanya yang mematahkan. Misal, mama, nilaiku 10. Wah, kitanya lagi masak. Mama, aku tadi menggambarnya dapat juara. Kita lagi nyetrika. Jadi gimana Bu? Begitu anak datang, pamer sesuatu, kita juga harus heroik. Zaman sekarang mah nggak bisa kayak ibu kita yang, ibu mah bangga. Nggak bisa, sekarang mah harus heroik. Mama, aku dapat nilai 10. Masya Allah, pinter banget anak mama. Dipeluk. Makasih ya udah dapat nilai 10. Anak akan berpikir, wah yang kayak gini nyenengin orang tua nih, aku harus berusaha lagi. Tapi kalau misalnya dia lagi dapat sesuatu yang positif kita cuekin, kalau dia loncat-loncat di kasur kita marahin. Akhirnya anak berpikir, oh caranya supaya mamah tuh perhatian sama aku ya dengan ngelakuin yang kayak gini. Kan nanti begitu. Jadi mulai sekarang, ibu, bapak, kalau anak lagi nakal, atau lagi bandel, atau lagi yang tidak sesuai yang kita maui, kitanya hati-hati menegurnya. Pada saat dia lagi berprestasi atau melakukan hal yang positif, ya kita puji setinggi langit. Nanti sombong enggak? Enggak. Anak saya nggak sombong tuh. Mereka kan tahu kok masanya. Mereka kan tahu kalau dia ngomong gini, Mi, tahu nggak? Waktu itu Mas Bana tuh nilai 9, nilai 8 aja udah seneng banget ya. Padahal mah receh banget ya Mi ya. Iya. SMA dia tahu bahwa yang dilakukan tuh receh, jadi nggak mungkin keles SMA. Mama gitu kan nggak mungkin. Ya. Itu terjadi pada saat masa-masa kanak-kanak dan itu nggak lama. Saya kadang-kadang ngerasa, ya Allah, anak saya dulu Aljanah ya sekolahnya. Di sini kan belum ada waktu itu ya, di Aljanah. Tiba-tiba dia sudah kuliah aja, tiba-tiba semester 5, tiba-tiba nanti dia skripsi, selesai mantu kita ya. Ya Allah, cepet banget sih ini anak. Ibu, bapak, udah nggak apa-apa capek sekarang mah. Nanti juga mereka akan punya dunia sendiri, dinikmati aja. Kan kita Masya Allah nih, sebagai ibu dipercaya sama Allah, dapat titipannya. Sementara banyak banget di luar sana perempuan mau hamil susah banget loh. Jadi kita tuh harus beruntung banget Allah kasih titipan. Kenapa saya bilang begitu? Kita harus nyadar loh, itu anak kita bukan punya kita loh ibu. Anak kita mah titipan Allah. Iya bu, tahu. Nah makanya, kalau itu titipan Allah, kita nggak boleh lah ngebentak-bentak. Ntar kalau Allahnya marah ke kita gimana ayo? Kita nggak boleh ngebentak, apalagi mukul, apalagi nyubit. Baru tadi pagi nih saya baca WA dari dokter di salah satu puskesmas. Ibu, saya mesti gimana? Ini ada anak periksa di puskesmas saya, usia 3 tahun, lebam-lebam semua badannya. Ternyata dia sering banget dipukuli oleh ibunya. Bapaknya ke laut, ibunya sering ditagih rentenir. Yang jadi korbannya si anak. Terus anaknya gimana bu? Anaknya mah nggak nangis, cuma misek-misek ya. Tuh nangis bu, cuma sedih banget. Semakin nangis semakin dipukul kan dianya. Masya Allah. Sementara banyak banget yang pengen punya anak tuh susah. Ya, itu titipan Allah, kita nggak boleh mukul, ngebentak aja nggak boleh, apalagi mukul. Nanti Allahnya minta pertanggungjawaban kita lagi. Wah ini lama banget jadi mikir gini ya. Dunia anak adalah ingin dimengerti. Ya, jadi kalau ada anak lagi ngeyel, itu nggak lagi pengen wani bari kita, bukan. Dia lagi ngungkapin pendapatnya, ya. Menurut dia seperti ini, tapi bu pendapatnya salah, ya berarti kita benerin. Jadi nggak usah marah, dibenerin aja. Yang bener begini nak, yang lurus begini nak. Gitu. Kemudian dunia anak adalah rasa ingin tahu siapa ibu bapak yang kipas anginnya baik-baik aja. Kalau saya sih kipas angin 3 rusak semua waktu mereka kecil. TV itu sampai dibalikin bu. Lunrang. Loh sayang kenapa? Ada apa dibalikin TV-nya? Mas Bana pengen tahu di dalamnya orang-orangnya seperti apa.
Jadi saya baru tahu, Masya Allah, dalam hati ya Bu, Tiff,